Milk tea, drink milk tea. Milk tea, just for me.ครับก้อยเทละนาพุลารักครับได้ชอยามาลักพอลักครับแองนางแองกลางครับช้างเอ้ยมังเอ้ยปังเอ้ยลักแมลงOrang itu bersama Yesus dari Nazaret. Sumpah, aku tidak kenal orang itu. Kau pasti salah satu dari mereka. Kami bisa tahu dari logat Galileamu. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu. Sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau akan menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku.
The chicken church, known as Gereja Ayam, is an unusual and eye-catching building located in a forest in Java, Indonesia. With its massive chicken-like shape and colorful exterior, this structure stands out dramatically amidst the lush jungles surrounding it. The building's shape resembles a hen to most people, although the builder intended it to look like a dove. Ini adalah GPIB Peniel, yang dikenal juga dengan nama Gereja Ayam. Gereja yang berlokasi di sekitar pasar tertua di Jakarta ini berawal dari sebuah kapel yang dibangun pada tahun 1856. Karena jumlah jemaat bertambah banyak, pada bulan September 1913 dibangunlah gedung gereja yang dirancang oleh Biro Arsitek Cuypers dan Hulswit. Fasad gereja bergaya neo-barok ini masih asli, begitu juga dengan interior dan benda-benda di dalamnya. Gloria, Gloria Deo, in excelsis laudamus Deum. Dan di sini ada sebuah Alkitab bertahun 1855 yang diberikan oleh Ratu Belanda Sophia Frederica Matilda. Dan Alkitab ini hanya ada 2 di dunia, dan kemungkinan merupakan Alkitab tertua di Indonesia. Gereja Ayam memiliki 2 buah menara, dan di salah satu menaranya terdapat lonceng dan jam gereja yang dibuat oleh Andries Hero van Bergen. Ini adalah mesin mekanik yang menghubungkan lonceng dan jam. Sayang ada bagian yang rusak dan tidak dapat diperbaiki sehingga jam tidak berfungsi. Adakah teman-teman yang beribadah di sini? Tergantung fungsi patungnya. Jika patung itu digunakan sarana penyembahan, itu disebut berhala. Jadi di dalam Protestantisme itu jelas, ternyata, dan saya baru tahu, bahwa gedung gereja itu pun adalah berhala. Podium yang digunakan pendeta untuk berkhotbah juga itu adalah berhala. Dan nyanyian, buku nyanyian, kitab suci, kursi, apalagi segala sesuatu, salib kosong yang mereka pasang itu adalah berhala. Mengapa? Karena semuanya itu kan sarana penyembahan kan. Dan dikatakan di sini, kalau itu digunakan sarana penyembahan itu disebut berhala. Jadi jelas gedung gereja mereka pun adalah berhala. Salve. Aliran dari gereja Protestan ya, tapi saya sangat senang melihat kayak gereja Katolik gitu, Katolik Ortodoks. Nah, tapi yang mengganjal di dalam hati saya, kenapa mereka seperti setiap beribadah selalunya patung atau gimana, Bunda Maria entah Yesus gitu lah ya kan. Terus itu apakah dibenarkan? Karena saya pernah membaca di Alkitab, jangan menyembah bagimu patung berupa apapun. Gimana ya? Boleh pencerahannya sedikit tentang itu, begitu. Ya. Dalam pemahaman iman Katolik dan di dalam pemahaman iman Ortodoks, mereka itu berakar pada 3 hal. Tradisi suci, kalau Katolik ya, magisterium gereja, dan kitab suci. Kalau Protestan itu protestatement, artinya kitab suci. Makanya dikatakan sola scriptura. Nah, ada patung, ada gambar. Kekatolikan, kenapa sih mereka memiliki patung? Patung itu tidak untuk disembah, tetapi disebut dengan teologi dalam ukiran. Sama seperti orang Ortodoks, itu punya gambar-gambar ikon-ikon, itu kadang dicium. Itu tidak disembah, tetapi namanya teologi dalam warna. Artinya melalui patung, kita memberitakan Allah dan karya Kristus. Melalui ikon atau gambar gereja Ortodoks, itu memberitakan kasih Kristus. Jadi Katolik itu tidak pernah menyembah patung. Karena gini, Katolik itu bisa berdoa di mana saja tanpa patung. Kalau memang mereka penyembah patung, mereka tidak mungkin bisa berdoa di semua tempat. Mindset kita itu kadang terlalu membenci orang Katolik karena banyak patung-patung. Mereka tidak pernah sembah patung. Patung itu hanya cara mereka untuk apa? Untuk mewartakan Allah. Sebelum kitab suci itu lahir di abad ketiga,
orang-orang itu menginjili dengan gambar. Dan patung itu tidak dilarang. Kamu tahu, di dalam bait suci, Beit Hamikdas, itu banyak patung. Pelataran Allah. Patung kerubim lah, patung inilah, patung itulah. Tapi apakah salah patung itu? No. Kenapa? Tidak disembah. Di dalam tabut perjanjian ada 2 kerubim yang begini bentuknya. Tuh. Itu tidak untuk disembah. Itu sebagai tanda bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Jadi keimanan Katolik, meskipun saya bukan Katolik, keimanan Katolik itu punya patung-patung itu bukan untuk disembah, tetapi sebagai tanda ekspresi bahwa Allah itu ada bersama kita. Patung malaikat lah, patung santo ini, santo itu, santo. Itu menandakan. Demikian juga gereja ortodoks. Mereka pakai ikon, pakai gambar. Di dinding-dindingnya itu banyak sekali gambar-gambar. Itu untuk mengingatkan kita kembali mengenai apa yang kita imani itu. Itu yang kadang keliru kalau kita orang Protestan memahami iman Katolik dan Ortodoks. Kadang kita terlalu terburu-buru menyimpulkan hingga pada akhirnya ada kebencian, tidak berdamai. Jadi Katolik itu tidak pernah nyembah patung, Ortodoks tidak pernah nyembah foto, karena baik patung maupun gambar hanyalah ekspresi iman mereka. Dan mereka tidak pernah menyembah Bunda Maria. Bunda Maria itu dalam pemahaman iman Katolik disebut dengan hyperdulia. Hyperdulia itu penghormatan tertinggi, tapi penyembahan hanya kepada Tritunggal Maha Kudus. Jadi kita itu tidak lebih tahu daripada orang Katolik. Jadi kita perlu konfirmasi ke mereka. Apa sih? Kenapa sih begini kalau sedikit berbeda? Kenapa begitu? Tak tanya dengan baik. Oh ternyata begitu. Gitu ya. Jadi itu Kak semacam sugesti ya, seperti semacam sugesti aja gitu ya. Itu gambar-gambar sama orang-orang membenci. Kalau orang-orang saya tuh paling bener, paling oke. Kamu tuh sesat kamu kan. Tapi kita nggak konfirmasi gitu loh. Menuduh tanpa dasar itu dosa yang besar. Tidak paling besar. Karena paling besar itu memuja Roh Kudus. Itu seujan namanya, ya kan? Orang bisa berekspresi dengan cara apapun, boleh. Mau dibuat patung, misalnya saya cinta sekali dengan Tuhan Yesus ini, saya gambar dulu Tuhan Yesus. Kamu gambar Tuhan Yesus itu di bukumu, kamu cium-cium dia. Tiap di dalam doamu kamu buat dia di depanmu. Apakah artinya kamu menyembah gambar itu? Kan tidak. Itu adalah bagaimana kamu menuangkan imanmu ke dalam gambar. Katolik menuangkan imannya di dalam apa? Patung. Gitu. Jadi jangan mau dikecoh sama orang-orang. Iya, saya paham. Ya. Saya kan aliran dari gereja Protestan ya. Tapi saya sangat senang melihat patung Yesus memberkati di Dusun Toisapu diresmikan. Gereja Protestan Maluku atau GPM Jemaat Toisapu Klasis Pulau Ambon Timur melakukan peresmian patung Yesus memberkati di Dusun Toisapu, Negeri Hutumuri, Kecamatan Lei Timur Selatan Ambon pada Minggu 18 Desember 2022. Sekretaris Kota Ambon Agus Ririmase yang hadir sekaligus ikut menandatangani prasasti pada patung tersebut. Saat menyampaikan sambutan mengatakan patung yang diresmikan yakni patung Yesus memberkati ada pada beberapa wilayah di dunia ini. Seperti di Tanah Toraja, negara Brasil, kota Rio de Janeiro, ada juga di kota Manado, Timur Leste, dan di Maluku ada 2, yakni di Kepulauan Tanimbar dan Toisapu, Pulau Ambon. Walaupun banyak patung yang dibuat, tetapi yang terpenting ada Yesus di dalam hati. Riri masih mengharapkan dengan diresmikannya patung Yesus memberkati, satu-satunya di Dusun Toisapu, Kota Ambon, maka orang mengetahuinya dan datang untuk melihat
sehingga ini akan menjadi ikon untuk negeri ini. Dirinya juga meminta jemaat untuk menjaga patung tersebut karena ini merupakan aset agar menjadi potensi yang perlu dikembangkan bagi gereja maupun para pemuda-pemudi yang ada. Dalam kesempatan ini juga Riri masih mengungkapkan pemerintah kota, dalam hal ini penjabat wali kota Ambon Bodiwin Watimena, menyambut baik peresmian patung ini dan akan selalu memberikan dukungan dan respon. Dan nantinya jika ada tamu-tamu mancanegara ataupun tamu lokal yang berkunjung ke kota Ambon untuk mengabadikan momen mereka akan diarahkan ke lokasi tersebut. Hari ini kita sama-sama akan meresmikan patung Yesus memberkati. Saya mau kasih tahu kepada kita semua bahwa patung Yesus memberkati ini ada di mana-mana. Tapi yang terpenting adalah ada di hati kita. Peresmian dan penandatanganan prasasti yang dilakukan Sekretaris Kota Ambon pada patung Yesus memberkati di Dusun Toi Sapu ini sebelumnya dilakukan ibadah minggu yang dipimpin oleh Ketua Majelis Jemaat Toi Sapu Pendeta Jacques Hitipeu serta dihadiri oleh beberapa pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Ambon serta jemaat setempat. Dan mereka, saya rasa kalau Daniel mau memberi masukan ya untuk jangan sembah patung, saya pikir orang Kristen tidak ada yang sembah patung ya. Bahkan kalau saudara tanya orang-orang Katolik sekalipun, saya punya kenalan banyak dengan rohaniwan Katolik dan mereka tidak menyembah patung, saudara-saudara. Mereka buat patung bukan tujuan untuk disembah. Karena kalau sekalipun patung mereka dirusak, ya, bahkan bukan hanya gereja Katolik ya, kami Protestan pun kalau mau buat patung, ya, di gereja bukan untuk disembah seperti hanya sebagai aksesoris gerejawi atau di gereja, saya pikir tidak ada masalah ya, saudara-saudara, bahwa kami melakukan itu bukan untuk menyembah. Nah, banyak kali orang menuduh orang Katolik menyembah patung. Tetapi kalau mau lebih paham apakah orang Katolik itu menyembah patung atau tidak, Anda harus mendengar penjelasan dari pemimpin-pemimpin Katolik, rohaniwan Katolik, ya, apakah tujuan pembuatan patung itu untuk disembah. Saya sudah dengar banyak rohaniwan Katolik menjelaskan itu, bahwa mereka tidak bermaksud membuat patung untuk disembah, ya. Karena kalau mau ngomong patung misalnya ya, ini ya patung Ibu Maria atau yang di atas sana patung Tuhan Yesus yang besar, paling tinggi itu sebagai kepala gereja gitu ya. Di tangannya ada tulisan atau ada Alfa Omega di sana ya, yang awal dan yang akhir. Tidak sama sekali pembuatan patung untuk disembah, itu tidak ada. Nah, maksud saya begini, kalau Daniel Mananta memaksudkan untuk jangan buat patung untuk disembah, saya pikir ya memang Alkitab mengajarkan begitu ya. Sebab di 10 hukum Allah saja ada jelas ya, jangan membuat patung berupa apapun untuk disembah. Yang dilarang itu buat patung untuk disembah. Kalau buat patung hanya aksesoris tidak masalah. Dan kelihatannya itu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Katolik, yaitu mereka buat patung bukan untuk disembah, ya. Nah, jadi kalau Daniel Mananta mengatakan bahwa dia sama dengan UAS, nah kalau UAS itu saya lihat memang lebih kepada menghakimi ya, menuduh bahwa seolah-olah patung-patung yang ada di gereja, entah gereja Katolik, Ortodoks, Protestan, ya, atau patung-patung yang lain dibuat oleh kami orang Kristen Katolik untuk disembah. Itu sama sekali tidak. Saya juga pernah mengkhotbahkan 10 hukum Allah, bahkan saya tahu video saya viral, lalu ada orang yang salah artikan seolah-olah saya menyerang orang Katolik. Oh, tidak demikian. Saya sedang membahas 10 hukum Allah, dan di 10 hukum Allah itu dengan jelas ya, bahwa hukum kedua jangan membuat patung berupa apapun untuk disembah. Kalau patung seperti aksesoris begini nggak ada masalah. Tidak ada orang Kristen atau orang Katolik. Ini kembali kepada penjelasan yang sudah bertebaran luas di media sosial.
dari rohaniwan Katolik, bahwa tidak ada tujuan orang Katolik bikin patung untuk disembah. Sekali lagi, tidak ada itu, ya. Jadi kalau Daniel Mananta bilang dia sama dengan Abdul Somad, nah itu yang soal, bahwa Abdul Somad itu menuduh seolah-olah kita menyembah patung, atau maksudnya seolah-olah orang Kristen itu, entah Kristen atau Katolik, menyembah salib atau menyembah patung, entah patung Tuhan Yesus, patung Ibu Maria. Sekali lagi, tidak, ya. Ini adalah GPIB Peniel, yang dikenal juga dengan nama Gereja Ayam. Gereja yang berlokasi di sekitar pasar tertua di Jakarta ini berawal dari sebuah kapel yang dibangun pada tahun 1856. Karena jumlah jemaat bertambah banyak, pada bulan September 1913 dibangunlah gedung gereja yang dirancang oleh Biro Arsitek Cuypers dan Hulswit. Fasad gereja bergaya neo-barok ini masih asli, begitu juga dengan interior dan benda-benda di dalamnya. Gloria, Gloria Deo, in excelsis laudamus Deum. Dan di sini ada sebuah Alkitab bertahun 1855 yang diberikan oleh Ratu Belanda Sophia Frederica Matilda. Dan Alkitab ini hanya ada 2 di dunia, dan kemungkinan merupakan Alkitab tertua di Indonesia. Gereja Ayam memiliki 2 buah menara, dan di salah satu menaranya terdapat lonceng dan jam gereja yang dibuat oleh Andres Hero van Bergen. Ini adalah mesin mekanik yang menghubungkan lonceng dan jam. Sayang ada bagian yang rusak dan tidak dapat diperbaiki sehingga jam tidak berfungsi. Adakah teman-teman yang beribadah di sini? Zana ono onene atona kan kata bita ono akana bekwa chaba iyo kata aishi no kwa ita angoyo ko chaba bi in. Satu, dua, tiga. Korabase kerebe arabase keraba papa parabase. Semua mulai berbahasa roh. Semua mulai berbahasa roh. Korabata karabase keraba karabase keraba yarabarabase keraba barabase keraba. Korabata karabase keraba karabalalabase keraba. Terus. Keluarkan. Korabase keraba karabase keraba karabase keraba lalabase. Daging saudara ngerasa pasti ini bukan bahasa roh, tapi terus lakukan. Kerapata karabase kerapata lalabase keraba yarabata karabata karabara. Semua mulai lakukan, Kerabata karabase kerebiarabata karabalalabase. Korabata karabase karabalalabase kerabalalabase kerabara. Amin. Ini parah nih. Tenang. Dan mencapai dari kanan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku.
Satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu. Pendeta setan itu. Kurang ajar pendeta begitu, preman itu pendeta. Dia mau dia berkuasa sendiri, pendeta hati setan. Sorry to say. Bukan lagi mencari jiwa, mencuri jiwa. Saya katakan dari mimbar ini, semoga ada yang mendengar. Ngeri loh, ngeri. Ya, bayangkan gereja yang sudah ada disuruh pergi karena ada gereja yang mau buka. Buka dong gereja di Papua sana, kita dukung bareng-bareng, amin. Ya, depan udah ada gereja, buka di depannya, depan-depanan. Bahkan ini tempat yang sudah ada gereja, suruh pergi karena ada satu gereja yang lebih buka, yang lebih berkuasa. Apa sih yang kita cari? Apa sih yang hamba-hamba Tuhan cari? Apa sih yang orang Kristen cari? Sama semua orang yang tidak berperpuluhan, walaupun kasih 100.000 perak, 50.000 perak ke dalam kas gereja, tidak melimpah hidup. Karena perpuluhan adalah alat untuk buka pintu tingkap surga, supaya multiplikasi dapat terjadi akibat perpuluhan. Kalau gereja jadi perusahaan, jemaat dianggap sebagai customer, pembelinya. Ya. Gereja lain dianggap sebagai kompetitor. Persis. Makanya rebutan jemaat. Makanya kalau ada jemaat pindah dari sini gitu ya, terkutuk kau. Diancam terkutuk lagi. Padahal dia lupa gereja itu miliknya Tuhan, bukan milik dia. Martin Luther, John Calvin, Ulrich Zwingli, Henry VIII, John Godliness King, and those assembled together with them, and all branches of Protestants, anathema, 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 anathema. Those who defame